Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu pendekatan dari penelitian kualitatif, yaitu grounded theory. Ini juga mulai banyak dipakai oleh dunia keperawatan kita. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat saat ini dan diikuti dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, maka menyebabkan para ahli berusaha untuk mengembangkan ilmu melalui studi riset atau penelitian. Untuk itu, berbagai metode dikembangkan agar menghasilkan hasil riset yang valid, yang lengkap. Salah satunya adalah dengan metode kualitatif. Metode ini lebih menggali hal-hal yang berupa perilaku dan pengalaman manusia untuk fenomena yang diteliti. Jadi, perilaku, pengalaman manusia ini terkadang tidak bisa diukur secara kuantitatif, sehingga hasil observasi, hasil pengamatan itu harus diuraikan. Nah, menggunakan penelitian kualitatif. Salah satunya pendekatannya adalah grounded theory. Di video saya yang lainnya telah saya jelaskan tentang studi fenomenologi, kemudian ada apa lagi yang telah saya jelaskan. Coba dilihat di channel saya ya. Grounded theory ini ditemukan oleh dua orang sosiolog yang namanya Gleiser dan Strauss dalam riset bersamanya tentang pasien yang meninggal dunia di rumah sakit. Dua sosiolog ini kemudian mengembangkan suatu metode riset kualitatif yang disebut sebagai grounded theory. Kita pahami bahwa grounded theory itu merupakan suatu metode kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematis untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Jadi saya ingatkan kembali pengambilan kesimpulan ya. Pengembangan metode penelitian yang mengambil kesimpulan secara induktif itu merupakan ciri dari penelitian kualitatif. Di dalam hubungan antara pertanyaan riset dan metode riset, maka grounded theory ini dimulai dari suatu pertanyaan yang masih kabur. Dan pada akhirnya akan menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data yang didapatkan. Dengan demikian, pendekatan ini bukan untuk mengidentifikasi dan membuktikan suatu hipotesis, tetapi untuk menghasilkan teori baru yang dikumpulkan dari data-data hasil penelitian. Pendekatan grounded theory sangat membantu perawat untuk memahami perilaku sosial, ya perilaku yang ditampilkan oleh pasien, baik itu secara individu, secara keluarga, maupun masyarakat komunitas. Dengan memahami perilaku sosial ini, maka perawat lebih mengerti dan memahami pasiennya menggunakan pendekatan grounded theory. Grounded theory merupakan pilihan jika metode lain tidak dapat digunakan, terutama pada bidang dengan variabel dependen yang sensitif, karena bisa beragam nanti hasilnya.
seperti kesehatan, bisnis, dan manajemen. Nah, kita tentang keperawatan berarti bisa menggunakan grounded theory. Kita belajar tentang definisi dari grounded theory. Yang selanjutnya saya singkat beberapa menjadi GT. Definisi dari grounded theory ini merupakan suatu metode kualitatif yang menghasilkan pengembangan teori baik dengan pendekatan induktif dan deduktif. Jadi grounded theory ini bisa mengambil penyimpulan secara induktif yang merupakan ciri dari metode kualitatif ya, tetapi juga bisa mengambil penyimpulan dengan pendekatan deduktif. Untuk tujuan dari grounded theory adalah menghasilkan hipotesis berdasarkan ide konseptual. Metode riset kualitatif ini dapat dijelaskan dengan baik dalam riset kualitatif maupun kuantitatif. Penggunaan grounded theory yang paling tepat ialah pada investigasi, pengkajian, pencarian ya, hal-hal yang masih belum jelas, atau untuk memperoleh persepsi baru dari situasi yang sudah wajar, yang sudah lumrah. Grounded theory ini adalah teori yang berasal dari kenyataan dan menjelaskan kejadian yang ada yang sebenar-benarnya. Grounded theory membuat seorang perawat dapat mengeksplorasi data yang ditemukan saat melakukan asuhan kepada pasien dan membuat perawat lebih memahami apa yang terjadi. Grounded theory membuat kenyataan bahwa kesenjangan antara teori dan praktik itu dapat diatasi sehingga dapat diaplikasikan dalam praktik dan meningkatkan layanan asuhan keperawatan. Kita selanjutnya membahas tentang tujuan dari grounded theory. Tujuan metode grounded theory ini adalah untuk menilai efek dari perilaku sosial. Perbedaannya dengan riset etnografi yang kemarin video pembelajaran saya juga ada tentang etnografi dan fenomenologi, bisa dicari. Perbedaannya dengan riset etnografi yaitu bahwa etnografi mengungkapkan suatu pertanyaan mengapa seseorang berpikir dan apa yang dia lakukan, serta mengapa hal-hal itu dilakukan. Mengapa hal itu penting? Apa yang penting? Nah, itu adalah ciri dari riset etnografi. Sedangkan pendekatan fenomenologi ini berupaya menilai bagaimana seseorang menceritakan pengalamannya. Nah, untuk grounded theory ini membuat peneliti itu untuk dapat menemukan kerangka konsep dengan menjelaskan skenario dari riset. Kita pelajari tentang elemen-elemen dalam grounded theory. Dari setiap penelitian kualitatif ada elemen yang wajib kita perhatikan agar apabila kita melakukan penelitian dengan metode kualitatif apapun pendekatannya, ya, penelitian kita menjadi baik. Nah, setiap pendekatan grounded theory setidaknya memiliki 3 elemen dasar yang harus dipenuhi, yaitu ada theoretical sensitive coding,
Theoretical sensitive coding ini mengembangkan konsep teori dari data yang menjelaskan tentang fenomena yang diteliti, yang diamati. Selanjutnya ada elemen yang kedua adalah theoretical sampling. Theoretical sampling ini menetapkan siapa yang diwawancara dan apa yang diobservasi selanjutnya untuk membentuk teori. Jadi setelah kita menetapkan apa yang akan diamati, maka kita menetapkan siapa yang akan diwawancara agar kita mendapatkan hasil yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan memulai analisis pada waktu pertama melakukan wawancara. Selanjutnya, pendekatan grounded theory mempunyai kebutuhan untuk membandingkan antara fenomena yang didapat dan konteks yang diteliti sehingga memperkuat teori yang dibentuk. Jadi, grounded theory adalah metode kualitatif yang ditujukan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu teori atau konsep yang sejatinya berasal dari kenyataan yang ada di masyarakat, yang ada di pasien, dan menjelaskan kejadian yang ada dengan menilai efek dari perilaku sosial dari fenomena yang diteliti. Hasil dari grounded theory di keperawatan ini merupakan konsep-konsep baru, konsep yang lahir berdasarkan kejadian nyata dalam praktik keperawatan. Dan hasil tersebut jelas harus dapat memberikan implikasi yang positif, dapat diterapkan dalam praktik keperawatan. Kita pelajari prinsip-prinsip dari grounded theory. Pendekatan grounded theory harus menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ya, ada tujuan pendekatan data tanpa kerangka yang pasti, tetapi dengan melihat hal-hal yang belum pasti. Tujuan pengembangan teori dikembangkan sedekat mungkin dengan keadaan nyata, ya, memberikan aplikasi data, dasar, dan pengalaman yang nyata. Kemudian, secara teoritis, grounded theory tidak sejalan dengan pengembangan pengetahuan secara idealistik, yaitu menentukan kerangka konsep yang jelas, kemudian membuktikan hipotesis atau teori yang ada dalam praktik melalui riset. Tapi, grounded theory ini menghasilkan teori atau konsep pada fenomena yang diteliti setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hal ini menolak pendapat bahwa ilmu pengetahuan ditemukan dan tidak dapat dibantah dengan aturan-aturan tertentu. Karena menggunakan grounded theory bisa melahirkan ilmu-ilmu baru dari kejadian nyata. Kemudian, tujuan pengembangan teori dikembangkan sedekat mungkin dengan keadaan nyata. Maknanya bahwa teori dibentuk dari data yang dihasilkan. Teori digeneralisasikan dengan karakteristik tertentu dengan menekankan pada proses. Jadi ada dua pendekatan grounded theory tersebut yang prinsip-prinsip dari grounded theory yang harus dilaksanakan oleh peneliti. Bagaimana grounded theory dalam keperawatan?
Kita pahami bahwa keperawatan adalah disiplin praktek klinik yang sering dijelaskan sebagai science and art. Jadi ada ilmu dan seni. Kalau nggak ada seninya juga bukan keperawatan, ya. Oleh sebab itu, sesuai dengan epistemologinya, maka riset dari ilmu keperawatan itu harus meliputi intuisi dari pengalaman perawat yang dibentuk menjadi riset empiris. Jadi dari pengalaman perawat kemudian menjadi riset empiris, sistematis, ilmiah untuk mengidentifikasi ruang lingkup ilmu keperawatan. Pendekatan grounded theory ini memungkinkan ya memberi peluang kepada perawat untuk mengidentifikasi, menjelaskan, serta melakukan generalisasi yang akan membentuk substansi dari teori. Berdasar hasil riset grounded theory, maka perawat dapat menerapkannya dalam asuhan keperawatan, dalam praktik keperawatan. Jadi tanpa mengurangi kegunaannya, teori ini biasanya diaplikasikan pada konteks individu pasien, perawatnya sendiri, bahkan secara setting individual, tergantung pada kondisi pasiennya. Pendekatan grounded theory sangat membantu perawat untuk memahami perilaku sosial sehingga mereka bisa mengerti dan memahami pasien dengan segala latar belakangnya. Terkait dengan teori symbolic interaction, jadi symbolic interaksionis ini berfokus pada arti dari suatu kejadian pada seseorang dalam tatanan alamiah yang kita tidak memberikan intervensi, ya. Jadi itu lahir apa adanya dari pasien. Dengan demikian, perawat dapat melihat arti dari asuhan keperawatan yang dilakukannya pada pasien. Apakah asuhan yang telah dilakukan itu telah memenuhi kebutuhan pasien atau belum? Ide sentral dari mengeneralisasi teori dengan pendekatan ini adalah bahwa teori ini digeneralisasikan dari data dengan tidak menggunakan hipotesis sebelumnya. Selanjutnya kita belajar analisa data dari grounded theory. Semua data adalah sumber utama atau fundamental dari grounded theory, yang berarti bahwa semua hal yang dilakukan oleh peneliti pada area tertentu. Sumber data tidak hanya wawancara atau observasi. Itu cara mengambil data tidak hanya wawancara atau observasi, tetapi semua data yang dapat membantu peneliti mengeneralisasikan konsep-konsep untuk menjadikan suatu teori. Data didapat dari catatan lapangan yang berasal dari wawancara informal bisa, pengajaran, kemudian seminar, pertemuan dengan kelompok, artikel dari majalah, bisa juga dari internet, dari tayangan televisi, pembicaraan dengan teman, serta yang lainnya. Hal ini tentu memungkinkan peneliti memiliki pengetahuan yang baik ya di area yang ditelitinya untuk mewawancarai serta mengolah data tersebut seperti data lainnya. Jadi, peneliti dengan background pengetahuannya pun dapat mewawancarai dirinya sendiri serta mengolah data seperti data lainnya yang dia dapatkan dari partisipan.
Data dari wawancara tidak terstruktur kemudian diolah dengan cara yang sama dengan data hasil observasi dan refleksi diri. Wawancara tidak terstruktur itu sebagai suatu conversation with a purpose. Jadi kita tetap memiliki outline, ya. Rekaman hasil wawancara harus ditulis atau transkrip dan dilakukan pengkodean untuk kalimatnya, kata, komentar yang merupakan kata kunci. Selanjutnya, ya, data setelah ditranskrip dibuat tema dan kode lagi. Kode dipilih menjadi kategori dan difokuskan pada kategori untuk merumuskan teori pada area yang tadi kita teliti. Bagaimana tahapan analisa datanya? Ada 4 tahap cara analisa data dalam grounded theory, ya. Ini kita lakukan setelah melakukan transkrip. Ya, setelah mengumpulkan data, kita wawancara, terus kita putar ulang rekamannya, kita buat transkrip, kita buat tulisannya, ya. Semua yang dikatakan responden selama wawancara kita tuliskan. Lalu lakukan berikut. 1. Tahap pengkodean atau open coding. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi kata kunci dari semua data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada tahap pembentukan konsep. Jadi setelah open coding, kita membuat axial coding. Ini bertujuan untuk mengumpulkan kode-kode yang sama isinya yang memungkinkan data dikelompokkan menjadi kategori yang saling berhubungan dan terbentuklah konsep-konsep. Tahap yang berikutnya, tahap ketiga, yaitu tahap kategorisasi. Ya, tadi ada open coding, kemudian axial coding, berikutnya adalah selective coding. Ini bertujuan mengelompokkan konsep yang dibentuk, kemudian dipilih yang ada hubungannya dengan pembentukan teori untuk masalah riset. Tahap pembentukan teori ditujukan untuk menjelaskan subjek yang diteliti dengan memperkuat dari teori-teori yang sudah ada dan dengan studi literatur. Tahap terakhir ini juga sering disebut sebagai theoretical note. Ini bagan skema dari tahap analisa data. Ya, kita mendapatkan data bisa dengan interview, dengan wawancara, deep interview atau wawancara tidak terstruktur, kemudian laporan, tulisan dari lapangan, field note, ya, jadi catatan lapangan. Kemudian juga bisa dari dokumen-dokumen, dari jurnal, dari majalah, ya. Kemudian dari hasil observasi partisipan dan juga dari kajian-kajian literatur. Itu sumber data kita. Kemudian dari pengumpulan data itu, maka kita membentuk konsep formation. Jadi membentuk konsep. Setelahnya membentuk substantif kode. Setelah kode kita buat, maka buat kategorinya. Serta ada identifikasi, proses identifikasi basic, sosial, dan psikologikal. Setelahnya kita bisa mengembangkan konsep, mengurangi sampling, kemudian memilih
literaturnya, kemudian memilih sampling dari datanya. Berikutnya ada data analisis, kemudian kita ketemu variabel inti. Nah, setelah ketemu variabel inti, maka kita mengeluarkan teori baru, grounded theory. Dan ini bisa maju mundur. Kalau ternyata konsepnya tidak ketemu, kodenya tidak ketemu, balik lagi ke pengumpulan data. Ini hal yang bolak-balik wajar. Kita bahas satu-satu. Nah, tadi terlihat urutan dari analisis data, yaitu dimulai dari mengumpulkan data dengan kemungkinan melakukan interpretasi dan analisis pada waktu mengumpulkan data. Kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data. Kemudian diteruskan dengan pembentukan konsep. Pembentukan konsep ini dimulai dari tahap pertama. Tadi ada pemberian kode pada substansi. Setelah ditemukan kata kunci yang saling berhubungan, maka akan dihasilkan kategori-kategori. Kategori yang berhubungan akan menghasilkan konsep. Kalau kita bicara kuliah seperti ini, sepertinya mudah ya. Setelah kita wawancara, kita mengumpulkan data, kemudian kita membuat transkrip dulu ya. Setelah membuat transkrip, kita menganalisis data. Sepertinya mudah, tetapi melakukannya ya. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu membuat proposalnya mudah, yang susah menganalisanya. Tahap selanjutnya ya, dari proses analisa data ini memilih konsep utama sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk menyelesaikan masalahnya, caranya bagaimana? Tadi ada sampling reduce, ada pengurangan sampel. Selanjutnya mempelajari kepustakaan, studi literatur yang mendukung konsep utama, serta memilihnya sehingga dari hasil kita, kemudian kajian literatur dapat membentuk suatu konsep yang terpilih sebagai variabel inti. Variabel inti ini menunjang teori yang akan dihasilkan. Setelah kita melakukan analisa data, maka kita perlu melakukan validasi. Walaupun validasi secara tradisional ini bukan merupakan konsekuensi pada metode grounded theory. Ada 4 prinsip yang harus dilihat. Yang pertama yaitu kesesuaian atau fit. Ini dihubungkan sedekat mungkin dengan konsep yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang nyata, keadaan yang tanpa intervensi dan alamiah. Hal tersebut ini dihubungkan dengan perbedaan yang konstan dari kejadian sesuai dengan teori atau konsep yang dihasilkan. Atau ini disebutnya simultaneous atau constant comparability. Selain fit, validasi yang lainnya yaitu relevansi. Relevansi dari riset kita dengan perhatian yang dapat dimengerti dan diperhatikan partisipan, serta tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi intinya untuk menjawab masalah penelitian yang nantinya akan memperbaiki asuhan keperawatan. Selanjutnya, terkait dengan prinsip validasi yang ketiga, yaitu dapat diterapkan atau workability. Maknanya teori baru ini dapat diterapkan ketika menjelaskan bagaimana masalah diselesaikan dengan berbagai variasi. Yang terakhir
yaitu dapat dimodifikasi. Bahwa teori baru ini dapat dimodifikasi ketika data baru bisa dibandingkan dengan data-data yang sudah ada. Grounded teori itu tidak pernah benar ataupun salah, tetapi lebih atau kurang sesuai. Apakah relevan? Tadi terkait dengan validasinya. Apakah bisa diterapkan dan apakah bisa dimodifikasi? Jadi tidak ada hasil grounded teori itu kok benar atau salah. Tetapi tadi makna dari validasi hasil penelitiannya. Apakah sesuai atau tidak, relevankah dengan kondisi sekarang, apakah bisa diterapkan, dan apakah bisa dimodifikasi. Pemilihan data disesuaikan dengan tujuan riset yang diuraikan, sehingga hasil riset akan menjawab pertanyaan riset. Oke, ini slide terakhir saya ya, sebagai pengingat kembali bahwa teori grounded teori ini merupakan apa? Salah satu pendekatan dari metode riset kualitatif dengan analisis yang komparatif, gunanya untuk menemukan teori baru dengan 4 kriteria yang diterapkan. Apa saja tadi? Validitasnya yaitu berhubungan atau bisa dimengerti, cocok, valid, dan dapat dimodifikasikan atau dikendalikan. Data yang digunakan pada metode ini dapat diambil dari berbagai sumber data. Tadi diingat kembali, sumber data bisa dari wawancara, dari partisipan, dari observasi partisipan, dari literatur review, dari majalah, dan dari banyak lagi catatan lapangan ya. Hasil dari grounded teori adalah pembentukan atau pengembangan teori atau konsep pada fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, grounded teori sangat membantu perawat untuk memahami perilaku sosial yang diekspresikan oleh pasien, sehingga perawat bisa lebih mengerti dan memahami pasiennya. Pada akhirnya bisa memberikan asuhan keperawatan yang optimal. Demikian penjelasan dari saya sedikit tentang grounded teori, bisa menjadi pembuka wacana ya. Silakan mencari sumber referensi yang lainnya, sumber belajar yang lainnya. Kita akhiri, bila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.